Terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, sekarang kita udah sama salah satu teman aku, yaitu Amanda. Boleh perkenalan diri, Man? Oke, halo. Nama aku Amanda Ainur Fajina. Asal aku dari Lumajang, Jawa Timur. Lulusan TKS tahun 2018, Prodi Diploma 1 Kepabeanan dan Cukai. Oke nih, berarti jurusan di satu Bea Cukai. Nah, di Ya, jurusan kamu itu mata kuliahnya mempelajari apa aja nih? kalau di jurusan aku sendiri kan maksudnya di STAN itu ada 4 jurusan kan. Ada pajak, akuntansi, manajemen keuangan sama bea cukai. Nah jadi kayak emang mulai kuliah tuh udah difokusin belajar tentang jurusannya masing-masing. Nah kalau buat jurusan aku berarti sebagian besar membahas tentang kepabeanan dan cukai. Kayak makulnya tuh ada banyak, seperti teknis kepabeanan, fasilitas kepabeanan, teks pas cukai, ada identifikasi dan klasifikasi barang, hukum keuangan negara. Tapi kita juga dapat pengantar perpajakan, gitu, dapat pelajaran-pelajaran di jurusan lain juga gitu. Dan apa kayak matkul-matkul dasar kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu juga dapat. Oke. Matkulnya banyak hitungan atau hafalan nih? Hafalan. Kalau bea cukai ya, kalau bea cukai terutama D1, karena D1 bea cukai itu nggak ada pengantar akuntansi. Salah satunya jurusan di PKN STAN yang nggak ada pengantar akuntansi. Jadi kalau jurusan lain emang semuanya ada pengantar akuntansi. Nah kalau pengantar akuntansi kan notabene-nya harus ada hitung-hitungannya ya. Kalau di bea cukai kan nggak ada pengantar D1, nggak ada pengantar akuntansi kan. Jadi di jurusan D1 bea cukai rata-rata hafalan semua. Hitungannya mungkin hitungan yang simple kayak kali-kalian, persentase, kayak nggak sampai yang ribet banget. Oke, ini kan D1 Bea Cukai. Nah, kalau D3 Bea Cukai itu emang nggak bisa buat cewek kan ya? Boleh dijelasin nggak itu? uh, karena gini, setiap tahunnya kan emang apa ya, dari Kementerian Keuangan itu kan butuh kursi yang harus diisi sama pegawai Kementerian Keuangan, pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan STAN itu kan. Nah di sini dari instansi kami, instansi DJBC, untuk permintaan wanita itu kan emang tiap tahunnya banyak gitu. Nah jadi untuk cewek dibuat setiap tahun itu harus ada yang masuk. Jadi ketika mereka sudah belajar 1 tahun langsung bisa direkrut gitu ke Kementerian Keuangan. Makanya buat yang cewek-cewek itu dibuat cukup D1 dulu misalnya, tapi kalau misalnya mau melanjut ke D3 itu bisa, tapi harus ada persyaratannya kayak bekerja 2 tahun dulu baru bisa lanjut pendidikan lagi yang namanya tugas belajar. Oke. Itu lanjutnya ke jurusan tetap Bea Cukai atau lain jurusan? Untuk tahun kemarin ini baru ada D3 Bea Cukai. Kalau sebelum-sebelumnya itu kalau buat tugas belajar itu ke ini, ke akuntansi biasanya dari Bea Cukai ya, rata-rata itu ke akuntansi gitu. Kalau enggak mereka biasanya ke univ lain gitu. Kalau mau balik ke STAN mungkin ngambilnya alih programnya di akuntansi. Tapi setelah tahun kemarin ini baru ada D3 Bea Cukai. Jadi kalau mau yang lanjut ke jurusan Bea Cukai bisa lanjut D3 Bea Cukai, tapi juga bisa juga D3 akuntansi bisa. Jadi dikasih pilihan aja, mau terserah dari anaknya mau pilih yang mana gitu. Oke. Ini kan di Bea Cukai itu jurusan yang ada seragamnya, yang ini doang gitu, yang Bea Cukai doang yang ada seragamnya. Nah, itu waktu pemberian seragam itu kalau boleh tahu waktu setelah beberapa bulan kuliah ya? Ya, jadi kayak ada pelantikannya apa ya? LT itu kayak latihan latihan awalnya gitu. Jadi sebelum dapat seragam itu, sebelum pengukuhan, jadi kayak ada apa ya, bimbingan lah dari senior senior gitu, kayak pengetahuan tentang bea cukai itu seperti apa, nanti juga di lapangan pekerjaan seperti apa. Nah jadi kayak bimbingan lebih mendalam oleh senior senior. Nanti setelah waktu itu bulan Desember, berarti sekitar 6 bulanan ya setelah penerimaan masuk STAN, itu baru bisa dapet seragam. Oke, sekarang perihal pasca kampusnya nih.
Amanda Skiri sekarang udah penempatan ya pastinya ya. Nah itu boleh diceritain nggak sistem penempatannya itu kayak gimana? Sama kontrak kerjanya itu berapa lama? Oke, jadi ketika kita lulus STAN itu eh, otomatis otomatis itu langsung dapat pekerjaan, otomatis udah langsung dikontrak sama Kementerian Keuangan ataupun kementerian lain gitu. Nah jadi kalau misalnya ada rumor-rumor yang kayak nanti lulusan STAN masih ini dulu apa dirumahkan dulu, itu nggak ada rumor-rumor kayak gitu, karena emang apa ya, kalau misalnya di Kementerian Keuangan udah nggak menerima lagi, masih ada kementerian lain yang sudah disiapkan slotnya untuk lulusan-lulusan PKS-an. Nah, awalnya setelah lulus itu nanti akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kalau buat di Bea Cukai ya, aku nggak tahu kalau di jurusan lain. Okay. Tapi yang sama kan jurusan itu ada orientasi Kementerian Keuangan. Itu jadi kayak pengenalan apa ya, lingkungan kerja di Kementerian Keuangan itu seperti apa. Itu langsung bimbingan langsung dari Ibu Menteri Keuangan. Terus habis gitu kalau di Bea Cukai itu ada namanya CBP, Custom Building Program. Nah itu kalau di jurusan lain juga ada sendiri-sendiri gitu. Nah kalau di Bea Cukai itu CBP. Nah di CBP itu lanjut ke pemberkasan, habis pemberkasan langsung penempatan di unit-unit tertentu di seluruh Indonesia gitu, langsung ke pengumuman penempatan. Nah habis penempatan itu kita belum PNS nih, kita masih CCPNS, masih calon CPNS gitu. Nah habis udah penempatan di unit-unit tertentu di seluruh Indonesia, kita apa ya, kayak ngelewatin masa OJT, on job training di kantor masing-masing. Nah itu on job training, terus nanti ada panggilan latsar, latihan dasar CPNS. Nah setelah nanti lulus latsar, kita baru itu jadi CPNS. C yang satunya udah hilang, jadi CPNS. Nah nanti bulan Desember ini, aku masih CPNS kan sekarang. Bulan Desember ini ada pengukuhan jadi PNS. Jadi waktunya dari lulus itu buat jadi PNS sekitar 1 tahunan. 1 tahunan setelah lulus baru jadi PNS. Nah begitu setelah 2 tahun dari lulus STAN itu udah ngalamin masa kerja, nah itu baru boleh lanjut pendidikan lagi atau kontrak kerjanya sudah selesai. Jadi emang setelah dari lulus itu kita wajib melaksanakan kontrak kerja selama 2 tahun biar bisa lanjut pendidikan. Atau misalnya ada yang mau resign, itu baru boleh. Kalau misalnya ada yang resign di tengah jalan selama kontrak kinerja itu wajib bayar denda, biasanya kayak gitu. 2 tahun ini buat di satu atau semua? Semua. Oke. Oke, sekarang kan udah kalau boleh tahu penempatannya di mana?